Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tak kenal dengan Imam Ghazali, sang pengarang kitab Ihya Ulumuddin? Beliau adalah tokoh penting dalam khazanah Islam dalam bidang fikih, tasawuf, filsafat, dan lain-lain. Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Tus pada tahun 1058 Masehi atau 450 Hijriah. Beliau adalah seorang filsuf dan teolog Muslim Persia yang dikenal dengan sebagai Al-Ghazal di dunia barat abad pertengahan. Imam Al-Ghazali memiliki kemampuan daya ingat yang kuat serta bijak dalam memberi solusi dan nasihat, baik melalui lisan maupun melalui kitab-kitab beliau. Karena hal itu, Imam Al-Ghazali diberi gelar dengan Hujjatul Islam. Imam Ghazali memiliki banyak kitab karangan, dan karya kitab karangan Imam Al-Ghazali yang paling terkenal yaitu kitab Ihya Ulumuddin yang membahas tentang tasawuf. Imam Al-Ghazali meninggal di Tus pada tahun 1111 Masehi ataupun 14 Jumadil Akhir 505 Hijriah yang berumur 52 tahun sampai 53 tahun. Diceritakan bahwa setelah Imam Al-Ghazali meninggal, ada salah seorang ulama bermimpi melihat Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga dengan penuh bergembira. Melihat hal tersebut, ulama tersebut penasaran tentang amalan apa yang diperbuat oleh Imam Al-Ghazali ketika masih hidup, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan Imam Al-Ghazali masuk ke dalam surga dengan mudah. Dikarenakan rasa penasaran yang tak terbendung, lantas ulama tersebut bertanya kepada Imam Al-Ghazali dalam mimpinya tersebut. Ulama itu bertanya, "Wahai Imam Al-Ghazali, amalan apakah yang membuat engkau masuk ke dalam surga dengan mudah? Apakah karena ketaatanmu kepada Allah?" Imam Ghazali menjawab, "Bukan." Ulama itu bertanya lagi, "Apakah karena karangan kitabmu yang sangat banyak?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Bukan." Dan ulama tersebut bertanya lagi, "Apakah karena ibadahmu yang sangat khusyuk?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Bukan." Ulama tersebut semakin penasaran dengan amalan apa yang diperbuat oleh Imam Al-Ghazali, karena semua ibadah dan ketaatan tidak ada yang menjadi penyebab beliau masuk ke dalam surga. Lantas amalan apakah yang beliau lakukan sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah beliau masuk surga? Karena rasa penasaran yang semakin tinggi, akhirnya ulama tersebut bertanya lagi kepada Imam Al-Ghazali, "Lalu apakah yang menyebabkan engkau masuk surga? Apakah ada amalan yang engkau rahasiakan dari kami?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Aku tidak memiliki amalan yang besar. Aku masuk surga karena berbelas kasih kepada seekor lalat. Lalu Allah pun berbelas kasih terhadapku dan mengizinkanku masuk ke dalam surganya." Lalu Imam Al-Ghazali menceritakan kejadiannya. "Suatu hari ketika aku mengarang sebuah kitab, ada lalat yang hinggap di penaku. Karena melihat ada lalat yang hinggap di penaku, aku lantas berhenti menulis dan membiarkan lalat tersebut meminum air tintaku, sampai lalat tersebut kenyang dan pergi dengan sendirinya dari penaku. Disebabkan aku berbelas kasih kepada makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lalat yang haus tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berbelas kasih kepadaku dengan menghadiahkan surga kepadaku. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang," ucap Imam Al-Ghazali sambil tersenyum. Setelah mendengarkan ucapan Imam Al-Ghazali di dalam mimpinya, lantas ulama tersebut bangun dan kaget akan mimpinya. Ia merasakan mimpi ini bukan mimpi biasa,
tetapi ini adalah mimpi yang menyuruhnya untuk tidak meremehkan hal-hal kecil dan juga menyuruhnya untuk selalu menyayangi sesama makhluk Allah. Setelah beberapa lama, akhirnya ulama tersebut menceritakan apa yang dialami dalam mimpinya itu kepada orang lain, agar mereka juga bisa mengambil hikmah dari mimpi tersebut. Dari cerita tadi, kita dapat mengambil hikmah, yaitu kita dianjurkan untuk berbelas kasih kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik berupa manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Dan janganlah meremehkan amalan-amalan kecil seperti memberi minum dan makan untuk hewan, membuang batu yang ada di tengah jalan, selalu tersenyum, dan hal-hal yang lain. Kenapa hal tersebut tidak boleh diremehkan? Karena kita tidak pernah tahu amalan apakah yang bisa menyebabkan kita masuk ke dalam surganya Allah. Dan mungkin dengan melakukan amalan kecil tersebut dapat memperberat timbangan kebaikan, yaitu timbangan kebaikan kita di hari kiamat, sehingga amal kebaikan kita lebih berat daripada amal keburukan dan dapat masuk surga dengan mudah. Karena setiap amal, walaupun besar ataupun kecil, tidak ada yang sia-sia. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.